saya melayani di bidang pekerjaan saya, tapi badai menerpa saya, cobaan menerpa hidup saya jatuh ke dalam dosa. Saya sering datang ke gereja ibadah, tapi hati hubungan saya sama Tuhan tidak sampai. Karena tantangan hidup, godaan hidup, saya goyah. Ketika saya diberkati Tuhan, saya lupa panggilan Tuhan. Pada saat ini saya sampaikan kesaksian saya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Saya kembali kepada Tuhan dan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, karena banyak problem, tantangan yang saya hadapi, badai yang saya hadapi. Satu hal yang sangat kecil, masalah saya hadapi, biasa saya tidak tahan berdiri nih, mau jatuh, saya kayaknya stroke ringan. Memang ponis dokter begitu. Sakit saya ini sudah 6 tahun. 6 tahun sakit saya ini, saya bekerja dengan keras sakit karena berjuang demi anak saya atau keluarga saya supaya bisa makan. Itu saja. Kalau untuk secara manusia tidak sanggup lagi. Nah, 6 bulan sudah saya tidak bisa kerja. Terus terang apa yang kami bisa makan? Itu kekhawatiran hidup saya. Tapi Tuhan memberkati. Tuhan pernah katakan, jangan khawatir, saya ada bersamamu. Itu yang membuat saya kuat. Saya bangga Allah diberkati terus. Berbuat baiklah ya Allah, karena kita ada plasma, karena kita ada sawit sendiri. Itulah berkat dari Tuhan. Kalau untuk kerja lagi sudah 6 bulan kurang lebih saya tidak bekerja sama om saya lagi. Saya tidak mampu bawa mobil dari sini aja sampai Bensal sana, sudah sakitnya tidak tulungan. Saya cek memang urat kejepit sama ginjal. Untuk dana bagaimana, BPJS tidak ada, serah saja sama Tuhan. Terserah Tuhan atur hidup saya. Itu aja saya lagi. Nah, dengan badai inilah saya mengenal Tuhan lagi. Tuhan panggil saya, kembalilah Daud, kembalilah kepada saya. Jangan mengandalkan manusiamu, jangan mengandalkan diri sendiri. Makanya saya kembali kepada Tuhan. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya tinggalkan manusia lama saya. Saya ingin KTP langsung sama Tuhan Yesus. Amen. Karena kekuasaan Tuhan saya bergumul dalam beberapa hari ini dan beberapa bulan ini. Semenjak 6 bulan saya tinggalkan manusia lama saya yang dulunya suka minum, suka merokok tadi. Selama 6 bulan saya tinggalkan, tapi tidak sengaja mungkin cara Tuhan. Ketika saya berobat, mau berobat terapi ke Wahau, terapi gratis itu di SP3, di bawah kakak saya Ibu, Bapak Jelau. Saya mau berobat, bukannya berobat, malah saya bantu orang yang lebih parah dari saya, ya termasuk mertua saya. Ketika saya tiba di sana, mertua saya ngedrop, asam lambung naik, muntah darah, pokoknya tidak sadarkan diri. Langsung saya urus, bawa ke Sengatak, turun naik, Sengatak terus berapa bulan ini, hingga pada saat detik ini saya dihantam badai. Ini dibawa milir lagi, saya tidak bisa ikut lagi. Terus saya harus buat apa di sini? Kami tidak bisa makan nanti. Ya usaha, setoran motor kami bagaimana? Itu saya sampaikan sama mereka. Beban saya terlalu berat, yang berat itu saya tidak bisa kerja lagi. Masalahnya. Nah, pada saat ini saya bersyukur bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu hebat. Amen. Memang saya mau melayani di gereja ini, saya punya rindu. Tapi hubungan saya sama Tuhan belum sampai, karena ada di tengah ini tadi dosa ini tadi. Saya harus jadi teladan, jadi contoh. Jadi orang-orang yang benar, saya harus menjadi teladan dulu, baru saya bisa melayani, bisa berdiri di gereja ini. Percuma saya melayani, keluar lagi, mabuk lagi, ya jadi batu sandungan. Itulah hubungan saya sama Tuhan. Saya belum mampu. Saya usahakan, saya selesaikan pribadi saya buat Tuhan. Dan itulah mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan Yesus kita hebat, bahwa Tuhan itu dahsyat, yang cukup membantu saya. Dia adalah yang mengerti keadaan saya. Tidak ada yang mengerti keadaan saya, permasalahan saya. Hanya Tuhan. Tidak ada yang mengerti, kita semua manusia. Hanya Tuhan yang tahu masalah hidup saya. Itu hubungan pribadi saya sama Tuhan Yesus. Yang kedua, masalah saudara saya sekarang ini saya dalam pelayanan. Terlalu banyak badai yang saya hadapi. Saudara kandung saya Lirai yang mengikuti ajaran di seberang, di itu Islam. Memang dia berapa tahun bergumul menghadapi hal itu.
Dia pergi beribadah Islam, pergi belajar, dia tidak menemukan keselamatan. Dia saksikan pada murid mungkin sama Bapak Gembala kemudian dia tidak menemukan keselamatan. Dia cari tentang keselamatan, bukan mereka mencari keselamatan, malah mereka mendoakan supaya yang mereka doakan itu selamat. Nah, dia belajar, tapi dia pergi tetap berdoa dalam nama Yesus, Tapi dia tidak mampu di lingkungan itu karena Islam semua di lingkungan itu, lirai, tidak ada yang mendukung, membantu. Nah, program saya sama suaminya, tolong adik saya, jangan larang dia ke gereja. Kalau dia mau ke gereja, suruh dia ke gereja. Daripada dia sakit, nanti berurusan sama saya. Harus ke gereja, walaupun di Samarinda, jangan pada bawa. Itu tantangan saya menghadapi suami dia. Si Lirai bilang, Lirai, saya berjanji, ketika saya dipulihkan, saya akan pulang kampung. Saya akan saya akan beribadah kembali. Kata adik saya, itulah pergumulan hidup saya. Karena dua adik saya yang keadaannya masih, yang dulunya hilang, Agus sudah kembali karena doa kita. Sudah kami temukan di share di Facebook, dia kembali dan saya telepon sama dia, keadaan saya baik saja. Kak, loh kamu tidak takut kah? Ini musim corona, kenapa kamu putar aja di kota? Jangan takut, Tuhan jaga kita kok. Dia bilang, loh kok tahu Tuhan juga dia? Kita bilang, ya puji Tuhan lah dia, karena dia mungkin bergumul dan berserah kepada Tuhan. Kita sangkakan dia itu, Agus itu agak kurang-kurang, makanya kita katakan kok tahu juga gitu. Pemikiran itu agak terganggu begitu. Puji Tuhan, itulah kesaksian yang intinya. Doakan saya memberi kekuatan buat saya supaya saya sembuh dari penyakit ini. Sudah 6 tahun saya jalani penyakit ini. Penyakit ini bukannya tambah sembuh, tapi tambah parah. Sekarang saya tidak bisa kerja, tambah parah. Makanya saya hanya terapi aja nih, ikut latihan bola bandir itu. Kalau saya diam, mungkin kayak saudara saya Paul juga sama penyakit. Mungkin saya sudah stroke begitu. Tapi karena kekuasaan Tuhan, saya punya harapan, saya punya iman, Tuhan Yesus tidak bisa meninggalkan saya. Yang penting saya jangan berbuat dosa lagi. Amen. Tolong jemaat Tuhan, kalau saya berbuat dosa, tegur saya. Kalau bisa dilempar saja sama kayu, saya terima. Karena itu dosa. Makanya yang membuat saya dosa itu paling parah di sini. Gara-gara minum jakan, saya pincang lagi, saya terus terang. Makanya jangan buat jakan itu lagi. Saya pernah drop sore ini, minum kumat lagi. Itu yang membuat saya dosa. Pokoknya hindarkan itu, kita berbuat yang benar karena untuk 2021 ke depan ini. Karena dosa-dosa itulah yang menghalang kita untuk bertemu sama Tuhan. Marilah kita berbuat yang benar. Itulah harapan saya. Sekian dan terima kasih.